Oke, hai, selamat malam semuanya. Malam, Nama ya. saya Jenny. Malam. Malam. Nama saya Jenny. Saya sebagai moderator pada malam ini. Oke, panel pertama, sila perkenalkan diri. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam dan salam Malaysia Madani dan salam serumpun ya Kak Sidik. Salam serumpun. Okay, Salam, Mbak. Salam Indonesia. saya Muhammad Aida Dibi Osman selaku panel 1. Panel 2, perkenalkan diri. Saya selaku panel 2. Nama saya Wan Amira Husna. Boleh panggil saya Husna. Oke, Ya. panel last, Malam. panel ketiga. Selamat malam semua. Saya ialah Fusen Yap dan saya merupakan panel Malam. yang ketiga. Ya. Oke, kakak boleh perkenalkan diri. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Sidik. Selamat malam. Oke, ya. Gitu aja. Kak, nggak dengar suaranya. Halo. Ah, Jelek. Lainnya slow kok. nampaknya lain kakak Sidik slow. Oke, udah dengar nggak? Okay, boleh. Better. Bisa nggak? Oke. Udah ada nggak? Bisa? Kan? Okay, dengar. Sila. Saya bilang ya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sidik Yuwono. Ya, di sini saya kurang coba ya. Kedengeran nggak, teman-teman? Dengar. Ya, dengar. Oke, malam ini kita akan membincangkan tentang pendidikan seni visual yang ada di Malaysia dengan Indonesia. Oke, Ya. ketiga-tiga panel nih boleh tanya apa yang dia nak tanya tentang pendidikan seni visual di Indonesia. Dan panel kakak Sidik ceritakan apa yang ada dalam pendidikan seni visual dekat Indonesia. Dan panel pertama, kedua, dan ketiga akan ceritakan tentang pendidikan seni visual yang ada di Malaysia. Oke, kita start dengan panel pertama, Aidil Ayadi. Okay, saya nak tanya soalan dekat Kak Sidik lah. Macam yang Kak Sidik bagi tahu. Jelas tak? Kakak boleh dengar tak? Okay. Jelas? Bisa. Okay. Macam Kak Sidik berikan informasi hari itu, kakak belajar di SMK Negeri 2 Wonosobo. Betul. Apa tu SMK tu, dia sekolah jenis apa? Dan dalam
bidang pengajian yang diambil oleh Kak Siddiq tu animasi seni rupa. Apa yang kakak belajar dalam animasi seni rupa tu sendiri? Okey, silakan Kak. Jelas tak? SM itu di Indonesia itu sekolah menengah kejuruan atau ini sekolah bisa langsung kerja gitu. Jadi itu sekolah yang untuk orang-orang yang ingin langsung kerja, misalnya SMK pertama. Terus di situ semua kan teknik jurusan. Terus animasi yang aku ambil banyak yang aku kerjakan. Contohnya itu di seni rupa animasi itu kami mengerjakan sama gambar. Gambar itu dalam seni rupa di teknik aku bener-bener diperlukan. Gambar terus yang kedua benar karena jurusan animasi kita itu tidak bisa belajar animasi. Kedengeran nggak? Bermaksud SMK tu macam untuk tenaga kerja lah. Maksudnya dia bukannya bidang motu akademik tapi motu kemahiran lah maksud kakak. Di sini kemahiran. Di SMK ini kan ada yang namanya PKL. Ya, kerja lapang. Nah, di situ juga sekolah setiap kelas itu pasti kita wajib melaksanakan PKL itu, kerja lapang selama kurang lebih 3 sampai 6 bulan lah. Jadi macam dalam animasi ni bidang pengajian kakak itu sendiri kakak ambil guna software apa untuk mengerjakan macam buat tugasan itu sendiri? Software apa yang digunakan? Ya, untuk software itu kita banyak sih, Adobe Premiere, Adobe After Effects, terus banyak sekali ada Adobe Animation juga di situ. Oh ya. Kira kakak ni dia belajar sambil kerja macam tu. Gimana? Dalam satu masa. Dekat kan kakak ini sekarang SMK kan. So maksudnya kakak ni belajar sambil kerja gitu. Ya, kalau bukan sambil kerja tapi lebih tepatnya itu latihan bekerja. Nah, setiap jurusan itu kita pasti oleh pihak sekolah yaitu dikirim ke semacam perusahaan yang mengaku maksudnya sesuai jurusan kita itu. Sepertinya juga ada otomotif di kelas sekolah kita itu pasti atau di nah, itu dulu kemarin PKL-nya di studio animasi multimedia gitu. Kita juga di situ produksi animasi kartun itu dan juga lain-lain. Panel pertama ada nak cerita bertanya? Macam kalau di Malaysia dia macam lebih kurang sekolah teknik dengan vocational lah. Dia macam college vocational yang dia latih SMK teknik ataupun college vocational dia macam latih kemahiran juga. Dia macam SMK negeri 2 tu juga. So macam tak salahnya pendidikan dia selama pengajian dia dalam 2 tahun macam tu kot. Itu je lah informasi yang saya nak share lah dengan kakak. Rasanya itu saja daripada saya. Boleh saya kembalikan kepada saudari moderator. Okay. Okay, next panel kedua, Husna. Semua dengar tak? Bisa dengar, bisa. Saya hanya mau tanya kepada kakak, Siddiq Iwano. Adakah bidang yang kakak belajar itu mempunyai sebarang kan animasi kan? Iya. Ada nggak yang perlu buat seperti lakonan ataupun cerita yang macam manual? Oh ya, oke. Ada nggak?
Ya, dan animasi sendiri ada 12, tapi tiga. Yang pra produksi, dua produksi, dan yang ketiga pasca produksi. Pertama pra produksi itu kita banyak sekali menyangkut seperti misal ya pertama kita buat sinopsis jalan cerita Oh, short movie apa yang akan jalan kita buat. cerita. Yang kedua mungkin kita bisa desain karakter, warna atau dan aset sebagainya. Itu yang mungkin sebagian biasa ada di dalam praproduksi. Oh, praproduksi. Terus yang produksi itu kita di situ sudah mulai gambar sketch ya, sketch kasar. Kita gambarnya itu kalau manual frame by frame. Misal gini, kalau dalam standar animasi di Indonesia ini itu frame-nya itu 25 frame per second. Jadi 25 gambar itu menjadi satu titik. Kita itu di situ dalam produksi ya itulah gambar, terus kita warnai, terus kita Nah, buat seperti gerakan editan. itu. Oke. Terus yang pasca produksi kita masuknya ke dalam finishing. Kalau sudah jadi semua itu dalam gerakan harjan kasar, kita masuk ke dalam pasca produksi itu ada editing. Kita mempercantik, menggunakan sound effect lah, atau apapun itu semua finishing. Ya, singkatnya seperti itu. Maaf, nak bertanya, Ya, maksudnya still ada lakaran secara manual lah. Maksudnya adakah secara digital ataupun secara di atas kertas? oh ya. Kebetulan ada yang digital, ada yang ya step maksudnya itu karangan tangan biasa. So kedua-duanya masih dipakai lah, digunakan. Ya, kebanyakan itu kalau kita mau buat animasi, masuknya itu dulu sketch, maksudnya dari gambar kasar, terus nanti dari digital, nanti itu digital kita disempurnakan. Kebanyakan bisa juga sih digital, biasanya itu pakai table itu bisa. Tapi jarang sih kalau untuk sekolah-sekolah karena kita masih maksudnya belajar kan, nah jadinya mainnya ini kasaran dulu pakai gambar. Satu. Panel 2 ada soalan lagi ke? Panel 2 ada soalan lagi. Yang bidang yang kakak belajar sekarang itu, dia diploma ataupun degree? Kakak tahu nggak apa tuh diploma dengan degree? Peringkat ya, peringkat pengajian. Di sini sebenarnya apa ya? Ya, Karena kita di sini kalau D3 itu pengajian. habis SMK itu pasti bisa lah ambil jurusan D3. Tapi kalau ini apa ya lulusannya? Fijit ke? Macam peringkat pendidikan. macam peringkat pendidikan gitu. Gitu. Di sini sih panggilnya kalau di sini sebutnya SPA. Ya mungkin kalau di situ mungkin nggak tahu ya bisa bilang degree ya, bukan D3 tapi Oke. Husna boleh terangkan pendidikan seni visual yang ada di Malaysia. ya boleh. Tadi kan Boleh? Boleh ya boleh. Sebenarnya seni visual di Malaysia ini ada banyak. Dia seperti di Indonesia juga ada serupa juga, tapi dia lebih terbuka. Ada seni lukisan, ada seni cetakan, tapi dia ada juga lah cerita pasal sejarah-sejarah lukisan-lukisan yang pada zaman dulu sampai sekarang pun ada. Hampir sama juga. Dia animation pun ada juga yang macam yang ke Indonesia punya. Cuma maybe cara dia punya persembahan tu lain sikit kot. Berbeza daripada Indonesia punya cara persembahan lakonan. Macam tu. Faham tak?
So panel 2 ada nak tanya lagi? Ke tak ada dah? Sudah tak ada dah kot. Boleh serahkan kepada moderator. Okay. Kakak cuma nak tanya. Kakak kan ada sebut tadi 3 peringkat tu kan? Ya. Bolehkah kakak ulang apa 3 peringkat tu? Soalnya tadi enggak berapa dengar. Oh, dalam tahapan buat animasi itu ya. Ya. Oke. Yang pertama itu ada pra-produksi, Pra. kedua produksi, yang terakhir itu pasca produksi. Oh. Produksi tersebut. Nah, kita itu biasanya dalam proses praproduksi, kita itu pasti harus membuat yang namanya sinopsis atau jalan cerita dari film atau apa yang mau kita buat. Terus nama karakter, terus apa desain karakter sama aset yang dipakai sama karakter tersebut. Itu biasanya masuknya dalam pas praproduksi. Terus di produksi sendiri kita udah mulai langsung kita langsung buat gambar skripnya itu satu persatu. Pas kayak masukkan ke dalam digital, terus dalam digital kita bisa kasih warna, disempurnakan terus banyak lagi. Nah, dalam pasca produksi, nah itu kita masuk dalam tahap finishing. Kalau kita mungkin editing, terus tambahkanlah sound effect atau dubbing atau semacam lainnya gitu. Gitu Kak, singkatnya seperti itu. Oke, thank you kakak. Ya, Oke, sama. next. Panel 3. Nak tanya something? Kak, saya nak tanya kan, kalau Iya boleh. kan kakak belajar animasi seni rupa, dia punya Iya. seni rupa tuh boleh terangkan sedikit tak? Gimana? Seni rupa, macam mana dia punya animasi seni rupa tuh, macam muka orang kah, kartun kah, dia macam mana tuh? Ya, seni rupa sendiri itu sebenarnya banyak ya. Di sini kan kebetulan aku ambilnya animasi, tapi dalam itu maksudnya kita seni rupa. Kita di situ juga melukis ya, banyak sekali. Banyak sih kita di sini juga sering disuruh sama guru untuk buat karakter, maksudnya karakter original kita. Ya, baik itu kartun, realistis atau gimana itu, kayak gitu. Jadi banyak di sini seni rupa yang kita kerjakan itu. Animasi, kartun juga masuk, manusia masuk, binatang juga, semua di situ. Kak nak tanya juga, ada tak contoh hasil karya kakak? Sebenarnya ada, tapi tadi aku cari seharian di laptop itu nggak ketemu gitu. Lebih di ada, aku juga punya itu sedikit short movie. Ada rezeki. Oke, panel 3 boleh terangkan apa seni rupa dalam yang ada dekat Malaysia? Terangkan sedikit. Kalau berdasarkan pemahaman saya, seni rupa di Malaysia ni dia besar juga. Tapi yang saya tahu dia macam seni rupa 2 dimensi dengan 3 dimensi. Ya, hampir sama. Dia begitulah. So maksudnya Dia kakak ada ni persamaan. dia ada persamaan. Indonesia dengan Malaysia ada persamaan. Benar enggak? Kita pasti ya dalam setiap seni itu banyak. Mungkin kita ada materinya sendiri, animasi itu 3D sama yang budi itu pasti kita buat. Ya sendiri ada pointillis, misalnya ada teknik blok siluet dan banyak lagi. Gitu. So setakat ni apa animasi yang kakak udah pernah cipta gitu? Yang kakak udah buat gitu. Buat. Yang kakak udah tahu. And satu lagi soalan, berapa masa nak diambil untuk buat sesuatu animasi tu? Ya. Okay. Saya pernah buat itu suatu project animasi itu untuk ujian aku kemarin. Ini bercerita tentang animasi sih ini ya. Mana ya? Soalnya nggak ada videonya ini. Mau jelasinnya agak susah, tapi saya ceritain aja ya. Mungkin maaf kalau kalian nggak paham gitu. Tapi satu karena film short movie, nah di situ sinopsisnya itu aku buat
itu seperti larva. Nah, di situ larva itu sedang berpetualang. Ya, dan banyak lagi. Sebenarnya kalau ada videonya mau aku kasih contoh. Terus untuk mengerjakan itu paling nggak itu 2 menit seminggu. Seminggu itu sebenarnya masih 2 kurang. menit Iya. seminggu. Wow. Seminggu itu berat banget. Karena itu waktu ya sudah ditentukan harus seminggu ya, kita bisa nggak bisa juga harus selesaikan gitu. Tapi harusnya kalau 2 menit itu mungkin kalau untuk kompetisi kan, misalnya seperti di sini kan setiap Terlalu jurusan, singkat. maksudnya di jurusan animasi itu ada FLS 2N atau ya lomba tingkat kota kabupaten gitu. Animasi sendiri itu proyeknya dikerjakan di sekolah itu paling nggak 1 bulan, 2 menit gitu. Saya nak tanya sedikit soalan lah. Kalau macam kami di peringkat Institut Pendidikan Guru ataupun singkatan dia IPG lah. Kami sebagai pelajar IPG dalam bidang pendidikan seni visual, untuk mengerjakan sesuatu tugasan yang berkaitan dengan penghasilan karya, kami perlu buat portfolio tau. Dia macam kena tunjuk satu persatu progres yang kami buat. Adakah dalam bidang pengajian yang Kak Siddiq ambil tu perlu juga buat portfolio? Kena tunjuk juga dia punya progres. Jelas tak Kak? Iya, betul sekali. Sama, hampir sama kita. Kita itu setiap ada project seperti itu, maksudnya pribadi atau kelompok, maksudnya yang berjangka gitu, yang agak lama dan agak itu. Pasti kita setiap itu mungkin setiap hari kita ditanya sudah sampai mana progres. Mungkin kalau kita ngerjain di rumah, kalau dulu kan pernah lah kita sekolahnya itu agak daring kan gitu. Nah itu pasti kita bisa itu guru pembimbing. Nah ditanya progresnya sudah sampai mana, seperti itu. Sama aja kok. Lepas tu dari segi macam tugasan tu dia punya jangka masa tu, due date tu lama tak? Jangka masa itu tergantung setiap itu ya projectnya, tapi relatif lama sih. Di sini agak relatif lama. Kak, boleh nggak tanya? Tadi kan kakak udah terangkan tentang software kan, tapi teman-temanku ada yang nggak dengar softwarenya apa kakak guna kakak buat seni rupa. Boleh kak kakak ulang software? Ulang semula. Ada dengar CCP je tadi. Boleh nggak apa-apa. Ya, untuk software sendiri itu maksudnya dalam pengerjaan animasi atau editing foto itu kita banyak, seperti keluarga Adobe itu kita semua ada Adobe Photoshop. Photoshop. Sama, serupa. Kami juga guna Photoshop. Sama animation juga. Kalau kita buat animation itu pasti Adobe Animation. Mungkin bisa kan kalau kita buat, kan kita juga animasi atau seni rupa gambar bukan hanya gitu aja. Kita juga sering desain ya, bisa kaos, logo atau apa gitu. Kita mainnya Microsoft Excel. Microsoft ya. Excel sih. Gitu. Dengar tak? Dengar. Dengar. Jelas. Ya. Ada lagi nak bertanya ke? Kalau tak nak tanya, aku nak tanya. Oke, Aidil tanya. Usna kan nak tanya apa? Okay. Ada lagi yang nak tanya? Silakan. Dia tanya dulu. Okay. Kami macam sebagai bakal guru kan, kami nak tahu jugalah. Macam dekat Indonesia kan, kalau time kakak SD ataupun peringkat sekolah yang bawah-bawah dulu, ada tak belajar seni? And macam apa yang belajar seni dulu? Atau tak ada belajar pun? Kalau adakah dari segi itu, buat boneka ke origami macam tu lah. Ada juga lah. Kalau di SD itu masih tingkatan yang paling bawah itu seninya mungkin kebanyakan cuma menggambar ya. Maksudnya menggambar tahapan yang awal-awal. Paling itu menggambar. Maksud SMP, maksudnya atasnya SD itu kita
juga mulai seni musik juga masuk, Oh, seni kria juga, ya. Terus sablon juga masuk seni, kita gambar terus kita buatlah sendiri. Terus eh, itu kria sabun juga, seni sabun pernah buat, seni sabun. maksudnya, Oke ke? kita pakai sabun terus kita ukir gitu. Kayak gitu. Oh, seperti art pernah juga buat. Ya, seperti itu. Itu juga masuk sama yang sekolahnya. Kita juga, maksudnya semua itu udah ada. Terus paling tambah sama paling teknik, ya. Selain teknik, musik juga di sini juga ada ekstrakurikulernya. Seperti itu seni. Banyak ya seninya. Kalau macam jenis craft ke ada tak? Macam anyaman ke, boneka ke ada? Ada Kak. Kalau di sini bonekanya itu juga masuk sama SMP. Kalau boneka biasanya itu kita buat boneka. Terus disiram kita bentuk apa. Nah, itu bisa, kalau disiram itu bisa tumbuh rumput di sini. Boneka. Terus anyaman juga, Mbak. Iya, anyaman biasanya kebanyakan malah bener di SD. Kita ya ada anyaman bagus. Kalau selepas peringkat SD tu ada lagi tak belajar seni? Ke tak ada dah? Kalau SD itu ya paling SMP ya hampir sama, cuma paling kalau di SMP udah ada seni musik sama seni kria itu, semangat itu sama gitu. Kita kongsian yang menarik. Panel lain ada nak tanya juga ke? Iya, juga ekskul menari juga banyak di sini. Ada ekskul menari, terus mungkin musiknya juga ada musik di sini, Jawa atau Karawitan itu juga ada. Gamelan Jawa. So kesenian pendidikan seni dekat Indonesia ni pun dia memasukkan kebudayaan jugalah dalam sukatan pelajaran itu. Iya, juga masuk kebudayaan juga. Iya. Bagi SD SMP ya gitu. Paham. Panel lain ada nak tanya tak? Kakak Ya. kan macam belajar dalam bidang animation kan? Macam kalau kakak pernah nggak kerja dia itu kerja untuk bidang yang kakak belajar ni, kerja dia macam prosedur kerja yang kakak perlu buat. Pernah ya, dulu pernah. Kalau kerja bidang ni. Gimana? Oh iya, pernah dulu aku pernah itu, tapi kita satu proyek untuk animasi itu dulu 3 menit waktunya, nah itu kita hampir 3 minggu lebih tapi nggak nyampe satu. Nah itu kita dapat di salah satu perusahaan. Dengar tidak? Bisa dengar tidak kawan? Sedikit lag lah tadi dekat perusahaan tu. Gini aku ulang. Ya pernah dulu bekerja sama, itu masih dalam naungan satu kelompok. Dia kerja dapat orderan dari perusahaan kecil ya buat iklan kita. Iklan. Durasi 3 menit. Durasi 3 menit, terus waktu pengerjaannya itu 3 minggu lebih, tapi belum nyampe 1 bulan. Pernah kita. Macam sulit juga lah pekerjaan bidang ni, kan? Ya, sulit. Pekerjaan ini itu, kebanyakan lembur sih soalnya. Kakak ada nak tanya tak dengan ketiga-tiga panel? Mungkin tanya apa ya? Dalam seni itu sebenarnya Indonesia sama Malaysia juga hampir sama. Tapi mungkin kalau
Di situ adalah semacam praktek di kampus. Apa praktek kan pasti seni itu di situ biasanya mana kak? Maksudnya prakteknya gitu. Kalau Kak pada sendiri pendapat praktek. saya lah, kalau semasa dekat kampus ni, saya perhatikan kalau dalam seni bidang seni muzik, walaupun dia luar bidang pengajian kami sebenarnya, tapi tahu jugalah kalau pengajian muzik ni dia more to bermain alat muzik, ada juga alat muzik tradisional macam gamelan kan. So kemahiran bermain gamelan tu dia akan macam boleh digunakan, macam ada majlis-majlis rasmi berkaitan dengan kampus kan, akan digunakan kemahiran gamelan tu akan dimainkan. Gamelan tu akan dimainkan ketika majlis. Tu bermuzik. Kalau bidang kami moto pameran lah. Kalau dia skipet praktik dia tu moto pameran hasil karya tu dekat dewan ataupun tempat publik lah. Lepas tu apa tadi yang kakak tanya? By the way, dalam muzik tu juga pun ada juga tarian tradisional macam zapin ke, ada juga. Kebanyakan dia dipraktikkan untuk persembahan dalam sesuatu majlis lah kebanyakannya. Selalunya kat sini. Ya, hampir mirip sih. Kalau Kesimpulan yang saya boleh buat ni banyak yang mirip lah. Seni dalam pendidikan di Indonesia dan Malaysia kebanyakannya mirip lah. Macam Ya, kakak ya, kata. banyak mau sekali tanya kemiripan. Kak boleh nggak? Banyak persamaan dia. Gimana? Kalau di Malaysia kan dia tarian zapin. Kalau di Indonesia yang bahagian Jawa Tengah selalunya tariannya Tarian ada apa? Di Jawa Tengah sendiri banyak ada tari lengger itu. Biasanya pakai topeng. Terus cewek sama cowok gitu berpasangan. Lengger, pakai topeng. Kalau Lengger, kecak kat ya. mana kak? Kecak dari Kecak itu dari Bali itu. Oh, Bali. Oh, Bali. Ya itu juga terkenal banget. Tapi kalau di Jawa Tengah itu terkenalnya ya itu tari lengger sama dolala. Banyak nggak hafal juga ini. Ya. Mungkin nggak kakak cakap Jawa? Kakak cakap satu ayat. Nama saya Sidiki Wono. Tapi dalam bahasa Jawa. Misalkan, oke bisa. Nami kulo Sidik Yuwono. Asalipun saking Indonesia, Jawa Tengah, Wonosobo. Gitu Mbak. Dengar nggak? Dengar. Kedengeran nggak? Itu Jawa. Sedari moderator, rasanya panel 3 nak tanya something. Oke. Berarti ada tak tanya apa? Tanya. Nak Panel 3. kasih dia nak tanya. Kalau yang exam di uni kak, dia macam mana tuh? Dia ada exam kah? Dia bagi kerja aja? Ada juga, ada exam juga. Penilaian akhir, gitu kan? Setiap masuknya di sini semester sih kayak gitu, tengah semester gitu. Terus ada penilaian akhir juga ya. Kalau penilaian akhir itu menentukan kita naik kelas ke atau tidak, atau lulus ke atau tidak gitu. Terus kalau exam itu kita banyak sekali, bukan hanya dari jurusan, tapi misal nih ada bahasa Indonesia lah, Inggris, matematik, banyak sekali, ada kimia juga. Kalau sistem permakahan dekat Indonesia itu gimana ya? Macam marka berapa Great. dia dapat Dia lulus. Bagian markah dia. tahu nggak? Aku nggak jelas, aku nggak paham maksudnya gimana?
Arif, Sistem penilaian tu macam mana? Dari segi markah tu dia bagi macam mana? kalau dekat Malaysia itu dia ada kategorikan A, B, C gitu. Kalau markah 80% dia A, 70% B kan. Kalau Ya, dekat hampir Indonesia, mirip. Iya mirip. Iya sama aja, sama gitu. Sama. Oh, Okay. sama. Kalau di Jadi sekolah tes lah. aku kemarin sama juga, mirip. Sama. okay. Ada nak tanya lagi? Panel, Setakat ini saya tak ada dah. Panel lain? panel lain? Tak ada darasnya. Penilaian. Tak ada dah. Penilaian itu hampir mirip, bukan hampir mirip sama di situ. Sama Malaysia itu mirip. Ya, Oh, misalnya sama. kalau ajarannya ya, hampir mirip. Tapi kalau di sini mungkin ada tambahan catatan ya dalam penilaian. Atau ekstrakurikuler itu masuk dalam penilaian juga. Oke, kalau kita bisa ambil salah satu ekstrakurikuler, terus kita giatlah datang atau tidak. Nah itu kita di situ juga menentukan baik atau tidaknya. Terus setiap penilaian akhir pasti ada catatan dari wali kelas. Catatan dari kelas. Misalnya banyak catatan itu izin nggak masuk sekolah itu ada sakit lah izin atau apa itu banyak. Paling catatan itu yang mungkin berbeda dari situ atau sama nah. So, panel ada nak tanya lagi? Dekat ni saya dah tak ada. Panel lain ada soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada dah. Tak ada. Rasanya saudari moderator, sebab dah tiada soalan, kita boleh tamatkan kot sembah santai kita. Sudah sampai ke penghujung dah. Okay, Kakak Sidik dengar tak? Dengar jelas? Dengar dia. Okay. Kakak Sidik nggak mau tanya apa-apa kan? Ke ada nak tanya? Ini sudah cukup, terima kasih karena wah kita ini kebanyakan mirip ya. Jadi itu banget. Banyak miripan sekali, mirip sekali. Okay. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Kakak Sidik kerana dapat kongsikan sedikit tentang pendidikan seni visual. So panel satu ada nak cakap apa-apa? Ada sikit lah. Okay, saya pun nak ucapkan beribu-ribu terima kasih lah kepada Kak Sidik sebab perkongsian Kak Sidik tu telah bagi pendedahan kepada kami macam mana sistem pendidikan ataupun lebih jelas lagi seni dalam pendidikan di Indonesia dan Malaysia. Dan saya boleh ulas dan simpulkan bahawa kebanyakannya samalah antara Malaysia dan Indonesia ni. Itu saja pada saya. Ya. Terima kasih ya Kak. Ya. Panel lain? Tak ada kesan lain. Panel lain? Saya nak cakap terima kasih. Panel tiga? Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Sidik kerana sanggup membantu kami dalam menyiapkan assignment ini. Ribu-ribu terima kasih. Saya meluangkan Ya masa. sama-sama. Ya sama-sama. Okay. Sebelumnya saya juga terima kasih karena diberikan kepercayaan sama kalian semua kakak-kakak ya. Dan mohon maaf nih kalau saya hanya bisa menyampaikan seperti ini, nggak bisa terlalu dipanjang lebar karena kebanyakan benar kakak yang disampaikan Bang Aidil, pendidikan seni di Indonesia sama Malaysia itu mirip. Jadi ya terima kasih lah sama mohon maaf kalau cuma bisa menyampaikan seadanya itu aja. Nggak apa-apa Kak. Okay, tak apa. Itu pun dah melebihi daripada cukup. Terima kasih Kak. Thank you Kak. So Terima kasih. rasanya Ya, rasanya sampai sini je. Ya, Santai kita kali ini. So boleh bersurai. Baik Kakak. Selamat istirahat Kak. Bye. Selamat istirahat. Selamat malam. Have a nice day. Jumpa lagi. Ya, sampai jumpa lagi. Okay. Kakak Bye. boleh set. Bye. Ya.
Adi ronggeng. Astaga. Tak, senang. Panel lain nak cakap apa-apa ke? Kenapa? Saya nak ucapkan terima kasih. Batu je enggak. Tadi Fu senyap banyak. Tak tanya soalan tu sama aku. Fu terpukau dengan handsomean Abang Sidik Yuwono. Aku macam moderator saya rasa Malu. panel 3 ada soalan. Sebab tak aku terus tu sebab dia macam slow, dia macam tak cakap apa-apa. Fu dia Okey. dia terpikat. Tak tahu nak Tak tahu nak apa. cakap Rupa apa. Dia dah cakap dah semua. Kakak Sidik. Itulah dia diam-diam. Tak jelas. Okay Jenny, nanti video tu send dekat tele lah. Tele. Senang, tak hilang. Wait kejap. Hmm. Start dulu.